kebetulan kebetulan suka sama genre ini gitu ya. Dan tak kenapa tetap bertahan gitu walaupun di genre ini sering dibilang apa ya ribet lah atau berat lah atau enggak apa terlalu serius atau bahkan dianggap enggak laku gitu ya di Indonesia ini. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang ngerasa gimana ya, aduh masih pemula gitu ya, tenang aja. Eh, Kakak semua nggak sendirian gitu. Aku juga masih ngerasa masih belajar kok gitu ya, masih meraba-raba, masih nyari nyari mana yang terbaik gitu. Kita sama-sama lagi belajar aja. Bedanya cuman siapa yang duluan nyasar di genre ini ya. Oke, eh, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, di sini biasa pada apa nulis genre apa gitu? Boleh dong di-share. Teman-teman biasanya nulis genrenya genre apa? Atau enggak di sarkatnya deh, di sarkatnya. Rencananya genrenya apa gitu? Romance. Di sarkat baru nulis novel fiksi. Fiksinya apa nih? Fantasi juga fiksi, romance bisa fiksi. Romance ya, rata-rata romance ya. Ini adalah genre yang aku sangat tidak bisa kawan-kawan. Oke, sekarang aku mau ngajak kita lebih mengerucut gitu ya. Di sini mungkin banyak yang eh, se- semuanya nulis romance sih, rata-rata romance ya. Ini mungkin agak keluar dari genre yang biasanya kakak semua tulis. Kita masuk ke genre yang lebih spesifik yaitu fantasi. Eh kakak, oh ada di luar sekat ada horor ke Ariana. Hebat nih, bikin novel hantu ya. Di sini nih kakak-kakak kalau ngedengar kata fantasi, biasanya yang kebayang apa sih? Kata fantasi nih, hayalan, anime, isekai ya, isekai anime, imajinasi ya bener sih ya, yang benar. Kadang fantasi itu kan apa namanya dunianya besar gitu ya, petanya besar, banyak sungai, banyak gunung, nama-nama orang itu susah disebut gitu ya, atau rasnya macem-macem, ada elf, ada dwarf, ada orc, kedengarannya itu emang megah banget gitu ya, epic, epic sih fantasi itu, serius banget. Tapi kadang ya dunia yang kelihatan sebesar itu malah kerasa kosong gitu, bukan karena kurang detail, bukan karena kurang riset, tapi karena dunianya itu eh, nggak kerasa hidup. Ini seenggaknya sih ini yang aku rasain waktu pertama kali nulis fantasi ya. Dulu itu awal-awal aku nulis fantasi itu sibuk banget bikin benuanya, bikin silsilah raja dan sampai apa, 7 turunan lah gitu ya. Bikin karakternya eh, panjang dari kesukaannya, eh, fisiknya gitu ya. Pokoknya mah detail banget gitu ya. Tapi kadang yang seperti itu tuh hanya jadi pajangan gitu Kak. Kalau kita nggak tepat masukin ke ceritanya. Makanya hari ini aku nggak akan bahas soal seberapa luasnya dunia yang akan kita bangun gitu. Aku nggak akan ngebahas gimana caranya bikin kota, caranya bikin benua gitu, kerajaan mungkin ya. Bukan tentang seberapa tebal catatan kita. Aku cuman mau bahas satu hal yang menurut aku itu jauh lebih penting dari semua itu, yaitu ya, dunia yang kita tulis itu bernafas enggak sih? Nah, maksudnya eh, bernafas itu apa sih? Dunia kok bernafas gitu ya? Menurutku nih ya, dunia fantasi itu bagus itu bukan yang menjelaskan
semua hal gitu, bukan yang detail, tapi dunia yang bikin pembaca percaya kalau ketika babnya berakhir, kehidupannya itu tetap berlanjut gitu. Eh, paham nggak ya maksud saya? Jadi kalau misalnya si karakter utama kitanya diem, orang-orang di luar itu masih bangun pagi, pasarnya masih ribut, politiknya masih panas, ceritanya ceritanya selesai, tapi dunianya itu enggak gitu. Itu dunia yang bernafas. Nah, di sini aku ingin kita sepakat dulu sama metafor yang simple banget tuh ya. World building itu seperti memasak, kayak masak gitu ya. Sebentar. Kita mungkin punya bahan yang mahal, rempah-rempahnya dari luar negeri gitu ya, tekniknya canggih. Tapi kalau kita masukinnya asal, ya rasanya itu beda aja gitu ya, beda. Contohnya gini nih, kalau yang pernah masak ya, atau mungkin ada ibu-ibu di sini, eh, me- masak dengan gimana ya? Masak kalau kita numis bawang pertama sama masukin bawang di akhir, rasanya beda nggak sih? Atau misalnya gini, kita punya dua bahan yang mahal gitu ya. Misalnya kita bikin, jangan mahal deh, yang enak ya, sayur asem misalnya enak gitu ya. Pasti beda bener kan kayak kalau kita masak bawang di awal sama masukin bawang di akhir, pasti rasanya beda. Bener bang. Bener ya? Kalau dimasukin akhir tuh rasa bawangnya kerasa. Kalau Iya, dimasukin awal kan gurih ya. bener. Nah, contoh yang paling ekstrim nih, ada lagi misalnya kita punya sayur asem, enak. Kalau yang suka enak sih ya. Terus kita punya coklat, enak. Pasti enak, tapi bisa digabung atau enggak? Bisa sih, bisa digabung, tapi kan rasanya bakal aneh ya kalau sayur asem pakai coklat gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau kita punya bahan yang sederhana, ya nggak terlalu mewah, tapi cara masukinnya itu pas gitu ya. Urutannya sesuai gitu. Pasti ini rasanya bakal ngena gitu ya. Jadi dulu tuh aku kejebak di kesalahan yang sama. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, dulu itu aku sibuknya itu ngumpulin bahan, bikin riset, sihir, detail gitu. Sejarah setiap kerajaannya panjang, struktur kerajaannya lengkap. Tapi nggak tahu nih yang mana dulu yang mau dimasukin ke apa namanya ke wajan kita ya, ke wajan buku kita gitu. Mana yang harus ditulis duluan, mana yang sebenarnya nggak perlu dimasukin gitu ya. Dan disitulah akhirnya ya saya bisa menulis sesi ini gitu ya. Di sini kita nggak akan menghafal daftar de, apa namanya daftar bahan yang panjang banget gitu. Ya, nggak tentang du- dunia siapa yang paling ribet gitu ya. Saya mau ngajak teman-teman untuk pelan-pelan aja, step by step, lewat resep yang saya buat gitu ya. Anggap aja ini kelas kelas memasak gitu ya. Nah, jadi apa sih resepnya itu? Aku udah membuat empat resep gitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah jantung dunia. Nah, jadi dalam membangun dunia fantasi itu, yang pertama kali harus ada itu bukannya peta, sekali lagi bukannya silsilah kerajaan, tapi yang harus ada itu adalah jantungnya. Nah, apa sih gitu jantung dunia itu? Eh, simpelnya gini sih, jantung dunia itu adalah hal di cerita kita yang bikin dunianya berdetak, berdenyut. Makin pusing nggak ya dengan penjelasan saya? Jadi intinya gini, yang tadi saya bilang, walaupun tokohnya sedang bengong, tapi dunianya itu masih berjalan gitu ya. Jadi dunia itu nggak nunggu karakter kita untuk bergerak. Eh, jadi masalahnya itu kadang kita sendiri itu belum paham gitu di mana eh, sebenarnya apa sih yang dipertaruhkan oleh 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 tokoh kita gitu kawan-kawan. Nah, kalau besok semua hancur gitu ya, semua hancur di dunia itu apa sih yang hilang harus dicari tuh kalau misalnya tokoh utama kita gagal, dampaknya itu ke dia atau ke dunia gitu.
Selama itu belum jelas, dunianya itu belum bisa berdetak. Nah, dari resep jantung dunia ini, aku bagi lagi jadi tiga hal, kawan-kawan. Ntar kita pelan-pelan aja ya. Kayaknya saya ngomongnya kecepatan nggak sih? Kalau kecepatan bilang ya. Yang pertama ada eh, konsep dan konflik. Sering kita mikir kalau konflik utama itu misal harus perang besar. Ini kita ngomongin fantasi ya. Harus perang besar misalnya. Harus ada raja yang jahat. Harus ada iblisnya gitu. Harus ada apa lagi? eh, Kiamat mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya konflik utama di fantasi itu lebih dalam dari sekedar siapa penjahatnya gitu. Konflik yang harus kita cari adalah pertentangan nilai. Apa sih maksudnya dengan pertentangan nilai itu? Pertentangan nilai itu adalah apa yang dunia itu anggap benar dan apa yang mereka rela korbankan demi mempertahankan kebenaran itu. Kita ambil contoh biar lebih kebayang mungkin ya. Takutnya teman-teman pusing juga gitu. Misalnya gini, di dunia itu ada yang percaya stabilitas lebih penting daripada kebebasan. Aturan gitu ya, aturan itu lebih penting daripada kebebasan. Dengan alasan demi rasa aman, orang-orang harus diawasi, diatur, bahkan dibatasin gitu ya. Misalnya, ada yang tahu Harry Potter, tahu lah pasti ya, pasti tahu lah. Ingat nggak waktu sekolahnya, aduh apa namanya, diatur sama Kementerian Sihir. Jadi Kementerian Sihirnya itu eh, mengambil alih sekolahnya Harry Potter demi ketertiban, demi keamanan gitu ya. Aturannya makin ketat, pengawasannya makin gila-gilaan gitu ya. Bahkan sekolahnya itu dikontrol, benar-benar dikontrol gitu. Alasannya apa? Stabilitas. Alasannya itu keamanan gitu. Tapi yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan adalah kebebasan berpikir murid-muridnya, bahkan guru-gurunya, kebebasan untuk memilih, bahkan identitas apa itu half blood itu ya yang terancam gitu. Nah, atau di dunia yang eh, memuja kekuatan misalnya ya dan menganggap kelembutan mungkin kelembutan ya kelembutan itu adalah kelemahan gitu. Misalnya di Lord of the Ring, pasti tahu dong Lord of the Ring ya. Konfliknya itu cincin kan, godaan cincin itu. Cincin itu eh, bukan sekedar benda ajaib. Cincin cincin di Lord of the Ring itu adalah simbol kekuatan absolut. Dunia itu harus percaya gitu ya bahwa kekuatan besar itu bisa menyelamatkan. Tapi sekaligus kekuatan yang besar efeknya itu buruk banget gitu ya. Terbukti saat Frodo menggunakan cincinnya, lama-lama kan jiwanya itu tergerus gitu ya. Jadi ada pertentangan nilai antara dia kuat menyelamatkan, tapi eh, dia semakin gila gitu ya si Frodo itu. Nah, contoh-contoh itu jelas kan ya yang saya berikan itu yang bikin dunia ngerasa eh, hidup itu bukan cuman peta Mordornya, peta Lord of the Ring-nya, atau yang bikin bagus itu bukan sebagus apa Hogwarts gitu ya. Tapi karena di situ kita tahu ada yang sedang bertabrakan nilainya gitu ya. Bentrok, ada bentrok gitu. Di sini tokohnya itu boleh ganti, plotnya boleh beda, boleh belok, formatnya boleh nggak sama. Tapi kalau jantungnya, konflik nilai ini eh, pasti akan terus muncul gitu ya. Kadang sebagai perang, kadang sebagai dialog kecil, kadang se cuman pilihan gitu antara pilihan sulit yang harus diambil oleh tokoh utamanya gitu ya. Dan itu bikin dunia dunia itu akan terasa lebih hidup.
Itu untuk konsep dan konflik. Yang kedua itu sejarah dan mitos, teman-teman. Setelah kita tahu apa yang jadi konflik dasarnya, pertentangan nilai apa yang ada di dunia kita gitu, baru kita masuk ke sejarah. Tapi sejarah ini bukan kayak tahun berapa kejadian ini, tahun berapa kejadian itu gitu ya, bukan timeline lah, bukan timeline yang harus eh, kita buat dan cuman kita yang hafal gitu ya. Sejarah ini adalah tentang apa yang diingat oleh penduduk dunia kita. Penduduk ya, bukan karakter kita, oleh penduduk dunia kita. Dan yang lebih penting lagi, sejarah ini adalah apa yang sengaja dilupakan oleh penduduk dunia kita. Kadang gini, dunia dunia yang menarik itu jarang punya satu versi cerita sejarah gitu ya. Sebenarnya sama kayak dunia dunia nyata aja gitu ya. Ada sejarah yang versi penguasa, itu rapi, resmi, ditulis oleh pemenang gitu ya. Ada sejarah yang versi rakyat, penuh penderitaan mungkin gitu ya. Ada juga versi yang cuman jadi gosip gitu ya, nggak tahu bener, nggak tahu enggak gitu. Nah, ini pun sama dengan mitos, teman-teman. Mitos itu nggak harus benar secara fakta, tapi mitos itu harus dipercaya oleh seluruh penduduk dunia kita. Misalnya, di kita balik lagi ke Harry Potter gitu ya. Di Harry Potter itu ada mitos yang namanya, aduh apa namanya Harry itu yang The Boy Who Live, ya, The Boy Who Live. Harry itu bukan cuma sekedar anak yang selamat gitu. Harry itu setelah berhasil selamat dari Voldemort, dia itu menjadi simbol harapan, menjadi cerita yang diceritakan ulang-ulang gitu ya, bahkan dibesar-besarkan ke anak-anak para penyihir, dipercaya gitu, bahkan sebelum si Harry-nya aja sadar sebenarnya aku teh apa gitu ya, karena yang membentuk tindakan orang di dunia kita itu bukan kebenaran sebenarnya ya, tapi apa yang mereka yakini itu benar. Nah, di sini kepercayaan itu melahirkan ketakutan dan ketakutan itu akan melahirkan keputusan dan keputusan itulah yang akan menggerakkan cerita kita gitu. Gimana teman-teman udah pusing? Saya sih pusing ya sebenarnya. Oke, yang ketiga ini ada simbol dan filosofi. Apa sih simbol dan filosofi ya? Ini adalah eh, lapisan, lapisan paling dalam dari jantung dunia ya. Dunia fantasi, dunia fantasi itu seringnya bicara lewat benda-benda sederhana. Misalnya ada pedang, apalagi api itu. Mahkota ya, fantasi itu ciri khasnya mahkota pedang gitu ya, bulan. Tapi sebenarnya itu bukan apa sih simbolnya. Yang lebih penting itu adalah simbol ini maknanya apa gitu di dunia ini. Mungkin eh, di dunia satu gitu. Misalnya Kak Zulfikar bikin dunia. Pedang itu bisa berarti kehormatan ya di dunianya Kak Zulfikar. Tapi di dunianya Kak Ariana, pedang itu artinya alat penindasan gitu. Ini sama-sama pedang nih, tapi dari apa outputnya jadi beda gitu ya. Nah, di titik ini dunia itu mulai punya 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 filosofi gitu. Gimana cara penduduknya memandang kehidupan gitu, gimana mereka memahami tentang kematian gitu ya, dan apa sih yang harus mereka lakukan agar tetap bertahan. Kalau kita sadar ada satu simbol yang terus muncul di cerita kita gitu, berulang tanpa sengaja, nah mungkin itu adalah simbol yang kakak masukkan tanpa sengaja gitu ya. Oke, itu dia resep pertama, teman-teman. Sudah cukup pusing kan? Cukup pusing dong. Kita lanjut ya ke resep kedua. Mana nih? Oke.
kita lanjut ke resep kedua. Apa sih resep kedua ya setelah jantung dunia? Resep kedua ada kanvas. Apa sih ini kanvas? Kanvas dunia ya. Nah, setelah kita punya jantungnya, barulah kita bentangkan kanvasnya, kanvas yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Kayak latar tempat ya, pemandangan, kotak langit. Kita baru mulai mulai masuk ke sini nih, teman-teman. Bahkan bisa mungkin kita kasih warna tanah, bau udara gitu ya. Sekarangnya pertanyaannya itu bergeser nih, bukan lagi tentang ini cerita apa, tapi gimana sih rasanya hidup di dunia yang kita buat ini. Di dunia ini itu gimana gitu ya. Kayak kita pernah nggak sih ngebayangin gimana kita hidup di Hogwarts gitu, kita hidup di eh, apa ya, dunianya Lord of the Rings, lupa lagi. Atau di Westeros gitu ya, di Game of Thrones. Pernah nggak sih kita menghayal gitu ya? Nah, kalau misalnya kita sampai membayangkan gimana kita bisa hidup di dunia itu, nah berarti berhasil nih novel-novel ini untuk membuat kita masuk ke dunianya. Kita perdalam ya tentang kanvas ini ada dua item yaitu geografi dan latar lingkungan latar belakang lebih salah. Dan dua itu ras, makhluk dan budaya. Nah, geografi ini bukan soal peta yang estetik ya, bukan peta yang bisa kita pajang gitu. Bukan tentang kita buat sungai di mana gitu atau gunungnya sebesar apa. Bukan, teman-teman. Kata Kak Zulfikar, peta gitu ya. Tapi sebenarnya bukan sekedar itu, Kak. Geografi ini adalah, eh, gimana nyebutnya ya? Takdir sehari-hari si penghuninya. Paham gak nih? Misalnya gini, alam itu memaksa manusia untuk beradaptasi. Nah, dari adaptasi ini muncul kebiasaan penduduknya. Dari kebiasaan pelan-pelan terbentuk budaya gitu ya. Jadi ini saling berhubungan nih geografi dan budaya ini. Misalnya gini, orang gunung, orang kota sama orang di pesisir itu pasti punya sifat yang beda. Kalau misalnya ini deh orang gurun pasir yang gersang gitu ya, pasti akan lebih menghargai air dibandingkan orang yang hidup di sungai. Jadi kalau misalnya kakak nih bikin bikin peta, bikin dunia, karakter utamanya itu orang gurun, orang gurun pasir. Tapi di cerita kakak ini, karakter utamanya itu sering buang-buang air gitu, buang-buang air. Ini kan berarti nggak ada apa namanya keterkaitan gitu ya antara karakter utama dengan tempat tinggalnya. Berarti itu eh, nggak terkoneksi atau kasarnya mah gagal sih, gagal itu gagal bikin 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 dunianya gitu. Jadi sebentar salah. Oh ya. Jadi bukan lagi tentang eh, berapa banyak gunungnya, lautnya mewarna apa, bukan tentang itu, bukan sekedar cuman fisik yang bisa kita lihat, tapi tentang alam ini eh, apa sih yang alam ini paksakan untuk orang-orangnya gitu. Apa yang harus mereka pelajari supaya orang-orang ini nggak punah dan dari situlah dunia jadi jadi masuk akal gitu ya. Jadi kalau kata saya jadi cantik sih, jadi logis gitu. Berikutnya ada ras, makhluk, dan budaya. Nah, di tahap ini biasanya eh, godaan penulis fantasi itu muncul. Ras baru, makhluk unik ya, budayanya macam-macam. Kita itu eh, kayaknya bikin ras yang banyak itu seru gitu. eh Misalnya kita bikin elf, eh, bikin dwarf, atau bikin ras yang bahkan belum ada gitu ya. Itu percaya sama saya itu prosesnya seru banget teman-teman. Tapi sebenarnya eh, yang bikin dunia hidup itu bukan seberapa banyak rasnya atau makhluknya,
Tapi yang bikin dunianya itu hidup adalah posisi mereka itu, posisi ras-ras ini apa sih di dunia kita? Misalnya nih, eh, kita bikin ras elf atau dwarf. Nah, di antara ras itu siapa sih yang diuntungkan dengan keberadaan mereka? Siapa yang terancam sama ras ini gitu? Siapa yang bergantung sama ras ini gitu? Nah, kalau ras ini nggak punya dampak sama sekali dengan dunia, ya itu kayak patung aja sih, kayak patung di taman gitu, cuman buat dilihat, wih keren, udah aja lewat dilupain gitu ya. Nah, sama dengan budaya. Budaya itu bukan upacara besar atau festival tahunan gitu. Budaya itu eh, hidup di hal-hal kecil, misalnya cara orang menyapa, cara orang makan gitu ya, cara menyebut nama orang tua gitu ya. Ada abi, umi, bapak, ibu, ayah, mama. Cara mereka berduka, apa lagi? Cara menguburkan orang gitu ya. Kalau budaya cuman muncul di perayaan besar, itu itu bukan budaya sih, itu dekorasi aja sih ya, dekorasi dunia kita gitu ya. Dan dunia yang isinya cuma dekorasi, kelihatannya sih megah, tapi kalau kita perdalam kosong gitu isinya. Nah, salah. Kalau ini Kak Zulfikar nih, kalau yang suka buang-buang air emang punya akses mata air, jadinya dia lebih sering buang-buang air dibanding orang yang lain. Nah, kalau udah berubah mata airnya jadi surut atau bukan miliknya lagi, baru tuh dia sadar nih. Ah, betul. Ya berarti itu kan berarti eh, cara berpikir orang itu tergantung alamnya. Nih orang ini nih walaupun dia hidup di gurun, tapi dia punya akses entah bagaimana dia mungkin punya akses ke oasis gitu ya, ke apa namanya ya danau kecil di tengah gurun gitu ya. Mungkin dia akan menjadi lebih petatang petenteng gitu daripada orang yang nggak punya akses ke oasis itu. Dan kalau misalnya oasisnya surut, dia baru sadar. Ini kan jadi ada perkembangan cerita ya dari karakter si orang itu Kak Zulfikar. Ini Nyi Roro Kidul, Nyi Brorong apa kalian? Oke kita lanjut ya. Itu untuk kanvas dan ras makhluk dan budaya. Semoga kakak-kakak di sini sudah merasa pusing. Oke, yang ketiga ada mesin penggerak. Apa sih mesin penggerak ya? Eh, Gini deh, kita sekarang coba bayangin satu hal. Ini yang saya sebut tadi di awal. Misalnya tokoh utama kita itu diem, berhenti, pingsan mungkin ya. Dia nggak membuat keputusan, nggak mengejar apapun gitu ya. Nggak memilih untuk menyelamatkan dunia. Dia cuma diem aja. Terus tanya ke diri kita, kalau dia berhenti, apakah dunianya itu ikut berhenti? Apakah pasarnya tetap buka? Apakah perangnya tetap eh, terjadi gitu? Apakah musimnya berubah? Apakah sawit tetap ditanam? Nah, kalau jawabannya kalau jawabannya enggak gitu ya, kalau misalnya karakternya diem, semuanya ikut diem, berarti dunia itu enggak benar-benar hidup, teman-teman. Karena dunia yang hidup itu enggak bergantung sama karakter kita. Tokoh kita itu eh, bukan baterainya dunia kita. Tokoh tokoh kita itu bukan apa ya, colokan listrik alam semesta gitu ya. Dia itu cuman orang aja yang ada kebetulan di dunia itu terbawa arus gitu. Dia mencoba melawan arus atau dia mencoba menunggangi arus. Kayak gitu teman-teman. Kita coba bedah lagi mesin penggerak ini. eh Mohon maaf sama fotonya kawan-kawan.
Nah, mesin penggerak di dunia fantasi itu uh, ada dua ya, sistem politik dan sistem ekonomi. Nah, politik politik itu sering kedengarannya berat banget sih. Kayak topik diskusi bapak-bapak jam 2 pagi gitu, politik itu ya. Padahal nih teman-teman, dalam world building fantasi, politik itu berawal dari pertanyaan yang sederhana. Siapa yang bisa menentukan hidup orang lain? Nggak harus saja sih sebenarnya, nggak harus saja bisa pemuka agama, misalnya bisa klan, bisa suku, itu kepala suku, atau bisa eh, organisasi rahasia gitu yang membuat dunia itu berjalan. Yang penting siapapun orangnya, yang penting itu ada dampaknya gitu. Siapa yang nggak punya suara di dunia itu, siapa yang selalu didengar, eh, terus apa akibatnya kalau seseorang menolak gitu. Di situ dunia mulai terasa menekan teman-teman. Dari tekanan itu lahirlah cerita. Karena setiap tokoh hidup eh, di bawah sesuatu, misalnya kayak aturan, kekuasaan gitu ya. Dan tidak semua orang itu bisa bernapas lega di dalamnya. Jadi kita harus menentukan. Yang kedua itu siapa, bukan siapa, sistem ekonomi ya. Kalau politik itu, kalau politik itu menentukan eh, arah dunia kita. Ekonomi ini menentukan alasan hidup orang-orang ya. Ekonomi itu ibarat eh, aliran kebutuhan dan ketakutan. Ekonomi itu bergerak di pasar, di ladang gitu ya, di pelabuhan lah mungkin kalau ada, bahkan di tempat tersembunyi sekalipun gitu ya, ekonomi selalu berjalan teman-teman. Nah, kita di sini nggak perlu bikin sistem ribet sih. Eh, Misalnya sampai punya 5 mata uang gitu ya, harus nentuin kurs harian uangnya gimana gitu. Cukup jawab 3 hal aja. Pertama, apa yang paling bernilai di dunia kita? Lalu siapa yang menguasai ekonominya? Yang berikutnya, siapa yang selalu kekurangan gitu. Dari 3 pertanyaan ini nih, kita bisa mulai mencari eh, alasan kenapa orang bisa berkhianat. Kita bisa eh, tahu apa ya, siapa yang bisa bertahan gitu ya meski hidupnya terhimpit gitu, meski dalam kekurangan, dan siapa yang melawan kekurangan itu. Dan pada akhirnya ya, nggak semua konflik itu lahir dari kebencian. Sebagian besar itu lahir dari kebutuhan, dan kebutuhan itu adalah mesin penggerak ya yang sebenarnya sering terjadi gitu, dan cuma kita nggak sadar gitu ya. Bahkan kebutuhan ini adalah mesin penggerak yang nggak pernah berhenti. Dipikir-pikir, ini materi saya kok jadi kayak filosofis hidup gitu ya. Oke, kita langsung ke resep ke terakhir, kawan-kawan. Resep keempat dari dunia fantasi ini adalah resep yang paling dar der dor, yaitu daya tarik. Nah, maksudnya apa sih daya tarik gitu ya? Jadi setelah dunia kita punya jantung yang berdetak gitu ya, punya kanvas yang bisa disentuh mungkin, dan punya mesin yang terus berputar tanpa nunggu tokoh utama kita bangun. Barulah kita bicara soal yang paling berkilau, daya tarik gitu ya, dan bikin orang melek gitu ya, yaitu sihir, keajaiban, makhluk fantasi yang nggak mungkin ada di sini gitu ya, fenomena aneh mungkin. Nah, inilah yang melengkapi dunia fantasi itu. Tapi ironinya, justru di daya tarik ini yang
sering bikin dunia fantasi itu hancur, teman-teman. Karena eh, karena daya tarik itu gimana ya bilangnya ya? Kalau nggak dikendalikan, nggak akan bisa membuat dunianya bertahan hidup. Misalnya gini, kalau sihir itu bisa menyelesaikan semua masalah tanpa ada konsekuensi. Kalau keajaiban selalu datang gitu ya, di saat karakter utama kita mau kalah gitu, atau apa ya, ada aturan yang dilanggar setiap cerita kita mentok gitu, yang akhirnya bisa membuat ketegangan cerita kita hilang sih. Dan yang paling paling parah ini bisa membuat kepercayaan pembaca kita hilang, teman-teman. Kita langsung aja bedah ya dari daya tarik ini, yaitu ada sistem magis dan keajaiban dan konsistensi aturan. Nah, tadi kita bicara soal daya tarik ya. Kita masuk ke sistem magis dan keajaiban. Sihir di sistem magis dan keajaiban ini bukan cuma soal efek indah atau efek mantra ajaib gitu, efek kuat, berkilau, epic. Sihir adalah kekuatan gitu ya. Tokohnya paling hebat dan paling beruntung, paling OP, bikin bosen karena konflik. Iya bener kan? Ini kebanyakan di cerita-cerita anime ini nih, isekai, yang dia dianggap cupu, ternyata OP, balas dendam, gitu aja ya. Itu adalah cerita yang paling eh, fast mungkin ya dari semua anime. Tapi benar kalau kalau gitu-gitu aja, ya nggak seru. Bahkan nih kalau teman-teman nonton One One Punch Man, tahu nggak nih One Punch Man? Anime One Punch Man. Orang paling kuat sedunia gitu ya. Orang paling kuat sedunia. Tapi kalau kita nonton ya, kalau kita lebih apa namanya, lebih perhatikan, rata-rata ceritanya itu tentang orang-orang di sekitar Saitama. Orang-orang di sekitar Saitama yang sebenarnya nggak lemah-lemah amat sih. Nggak kuat-kuat amat gitu dibandingkan Saitama. Padahal ini karakter utamanya ini OP, tapi yang diambil oleh penulis malah cerita dari orang-orang di sekitar Saitama gitu ya, yang harus bertahan hidup. Oke, kita lanjut ya. Eh, Sihir di dunia fantasi itu adalah kekuatan ya, dan setiap kekuatan itu selalu datang dengan konsekuensi, teman-teman. Harus ada konsekuensinya. Coba kita eh, tanya tiga hal setiap kali untuk menciptakan sihir. Nah, pertama, siapa yang boleh menggunakan sihir ini atau kekuatan ini? Siapa yang dilarang? Dan berikutnya, konsekuensi apa yang harus dibayar oleh penggunanya setiap kekuatan kita dipakai? Apakah ada tenaganya gitu ya, apakah setiap kita pakai sihir kita jadi lemes gitu, atau setiap kita pakai sihir kita jadi eh, memori kita hilang mungkin gitu, atau tiba-tiba umur kita jadi menua dengan cepat. eh itu teman-teman yang harus kita coba tanyakan ya. Eh, jadi kalau tanpa tanpa adanya itu, tanpa adanya efeknya gitu, pembaca itu nggak punya alasan untuk khawatir gitu. Kayak misalnya Harry Potter misalnya, dia itu abadi, nggak akan mati. Kalau Harry Potter orang terkuat di dunia sihir, kita nggak akan khawatir waktu dia melawan Voldemort gitu. Karena udah kuat lah Harry Potter mah, ngapain juga dikhawatirin gitu ya. Jadi keajaiban yang paling memikat di dunia fantasi itu bukan siapa yang paling kuat, tapi yang paling beresiko. Sekarang kita geser ke konsistensi aturan, teman-teman. Aturan eh, di dunia fantasi itu sebenarnya kayak janji sih, kayak janji yang kita berikan kepada pembaca. Eh, Janji akan batasan gitu ya, sebab akibat.
dan eh, apakah boleh dilanggar atau enggak gitu. Kalau misalnya kita udah punya janji itu pada penonton, misalnya nih, selama karakter kita berubah gitu ya, berubah jadi apa ya misalnya tuh, jadi apa ya, jadi Power Ranger lah mungkin ya, jadi Power Ranger, dia akan akan eh, kehilangan satu gigi misalnya gitu. Kita bikin agak konyol ya, misalnya gitu. Terus tiba-tiba di cerita kita di bab 6 di bab 7 gitu ya, ketika dia berubah jadi Power Ranger, giginya itu nggak hilang gitu ya. Nah, eh, ini disebutnya pelanggaran sih, pelanggaran akan janji kita kepada pembaca. Dan kalau 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 kita udah melanggar, pasti akan membekas sih kayak, ah apaan nih? Katanya gini, kok gitu? Pembaca itu bisa menerima dunia yang aneh gitu ya, bisa menerima naga terbang gitu, bisa eh, menerima kayak apa lautnya di Moana bisa apa kayak punya kepribadian gitu ya, bisa menerima sebenarnya ya. Tapi yang akan sulit dimaafkan oleh pembaca adalah kalau aturannya tiba-tiba berubah gitu kawan-kawan. Hanya demi apa namanya menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan cerita kayak kita udah mentok nih, ya kita ya udahlah biarinlah kita ubah gitu aturannya. Nah itu nggak boleh ya. Tapi jangan khawatir nih, konsistensi itu, janji kita itu bukan penjara gitu, bukan penjara untuk imajinasi kita. Justru eh, konsistensi di dunia kita itu adalah fondasi yang membuat imajinasi kita bisa terus berputar gitu ya. Kayak ini kalau kalau musuhnya sangat kuat, gimana ya karakter kita bisa mengalahkan musuh itu? Kita akan terus berpikir, berimajinasi gitu ya. Eh, karena teman-teman ketika aturannya stabil, pembaca akan berhenti mempertanyakan dunia kita gitu. Pembaca itu akan mulai percaya sama dunia kita. Nah, setelah kita udah tahu resepnya, eh, kita coba tarik nafas dulu ya. Capek ternyata saya. Dan lihat lagi nih meja dapur kita. Kumpulan elemen-elemennya ya. Dan elemen-elemen ini, resep-resep ini nggak berdiri sendiri teman-teman. Bukan daftar yang harus dicentang satu-satu gitu ya. Centang jantung ada, tapi eh, nggak dianggap lagi gitu. Bukan yang kayak gitu. Nggak terpisah gitu ya. Sebentar. Pencet maaf. Nggak nggak terpisah gitu. Karena resep kita itu saling saling terhubung, saling menopang gitu ya. Pertama ini jantung kita kita recap ya. Jantung dunia itu memberi arah, menentukan apa yang benar-benar penting gitu ya. Nilai apa yang harus dijaga, luka apa di dunia kita yang belum sembuh gitu. Lalu ada kanvas dunia. Kanvas dunia memberi wujud, wujud dunia kita gitu ya. Membuat pembaca bisa seakan-akan melihat warna langitnya gitu ya, bisa mencium bau pasar di dunia kita gitu, merasakan debu sepatu mungkin di toko utamanya gitu. Lalu ada mesin penggerak, mesinnya itu pemberi pemberi tekanan, mesin yang memastikan dunia tetap bergerak bahkan ketika tokoh utama kita ragu, takut atau salah langkah. Dan yang terakhir eh, daya tarik ini memberi alasan untuk kita menjelajah dunia fantasi kita lebih jauh gitu ya. Keempatnya ini akan membuat pembaca kita tetap tinggal, eh, ingin tahu lebih banyak tentang dunia kita gitu ya, ingin membuka halaman berikutnya, dan resep ini urutannya penting teman-teman. Yo Kalau kita bener aku yang ngarani tas plat.
kalau kita membalik urutannya, ketika kita mulai dari yang paling, misalnya kita mikirin dulu sihirnya gitu ya, kita bikin dunianya megah gitu, keajaiban, penuh ledakan. Tapi buat apa gitu? Nggak tahu sihirnya itu buat apa. Apakah cuma belajar untuk apa? Sulap doang gitu ya. Sekali lagi, dunia yang kita buat itu bukan dunia yang menjelaskan semuanya gitu ya. Bukan dunia yang mema- mema- memamerkan rahasia di bab pertama. Tapi dunia eh, yang harus kita buat itu adalah eh, apa namanya dunia yang punya rahasia tapi sengaja kita simpan di balik tirai. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ditahan gitu ya sampai sampai harus dikeluarkan gitu. Karena di situ muncullah rasa penasaran dari pembaca kawan-kawan. Kalau misalnya kita perlahan-lahan eh, mengungkap dunia kita, kayak ada denyut denyut nadi denyut jantung tambahan gitu. Dan selama pembaca masih penasaran, maka dunia kita akan terus hidup. Itu sih, teman-teman. Sebagai penutup, apa ya? Mari kita ingat aja sih satu hal sederhana. Pembaca itu nggak datang ke cerita kita untuk ujian hafalan. Mereka nggak datang untuk mengingat semua nama yang susah disebutnya gitu ya. Mereka nggak datang untuk mengingat siapa kakeknya raja gitu, siapa cucunya raja. Nggak untuk mencatat rahasia, sorry, sejarah maksudnya, sejarah. Mereka itu ke datang ke dunia kita, ke ke tulisan kita bukan untuk itu, teman-teman. Harus kita harus pastikan kalau pembaca kita datang untuk tinggal sebentar di dunia kita gitu ya, untuk ikut berjalan-jalan di dunia yang kita buat, untuk merasakan udaranya gitu ya, untuk ikut khawatir gitu waktu 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 malam gitu ya. Maksudnya bukan dia tidur kita khawatir, maksudnya ketika dia baca ceritanya malam-malam, dia itu ikut tegang gitu ya dengan cerita kita. Dan apa ya? Dunia yang baik itu bukan hanya indah saat untuk dibaca, tapi tetap hidup ketika kita tutup bukunya, kawan-kawan. Bahkan ketika eh, cerita berhenti di titik terakhirnya gitu ya, si si dunia itu masih seperti tempat yang menyim, aduh gimana ya bilangnya ya? Ya intinya mah kalau kita selesai bacanya, dunia itu masih berjalan gitu ya. Em, Masih menyimpan rahasia, masih berjalan tanpa bergantung pada adegan terakhir gitu, masih eh, berdenyut di kepala pembaca. Berarti kalian kalau kalau berhasil ya, nggak hanya membangun cerita tapi menciptakan sebuah dunia. Itu sih. Dan dunia itu seperti eh, punya cara sendiri untuk memanggil pembacanya, kawan-kawan. Kayak inilah, balik lagi ke Harry Potter ya. Eh, karena dunianya itu sangat dunia sihirnya Harry Potter itu sangat sulit dilupakan sih. Orang-orang itu akan terus membicarakan soal Hogwarts mungkin ya, soal penyihir. Dan ketika ada eh, buku baru Fantastic Beasts misalnya yang satu dunia hype lagi, itu sih kawan-kawan. Eh, Mungkin cukup ya dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya. Ini jujur aja adalah kali pertama saya untuk mengisi acara, teman-teman. Jadi saya agak agak panik ya. Oke Kak Kandil, mungkin saya langsung oper lagi ya ke Kak Kandil.
Terima kasih. Kak Khalil nggak ada suaranya ya? Baik, terima kasih banyak. Kalau buat Kandil sih luar biasa banget ya. Pusing, mungkin tentang materi pada malam hari ini. Karena kalau bisa diterapkan di fantasi aja ya, tapi semua genre ini bisa. Masih nggak ada suaranya, Bang? Ada sekarang ada. Halo? Masih masih nggak ada suaranya? Oh, sudah muncul ya? Udah ada Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk materinya malam hari ini, Bang. Eh, Sama-sama kalau ada yang Kak. mau bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Baik, materi malam hari ini mungkin bagi Kandil bukan hanya bisa diterapkan di fantasi aja ya, Bang. Karena kayak jantung itu apa ya, nafas tokoh ya, nafas tokoh. Kemudian Iya betul. penggambaran dunianya seperti apa, mesin penggerak tokohnya seperti apa, itu mungkin setiap genre membutuhkan itu. Jadi tidak hanya fantasi, teman-teman yang menulis romance pun mungkin bisa mengambil resep, empat Resep. resep Iya. yang sudah Eh, dikasih sama Bang Rise pada malam hari ini. iya Ini sebenarnya, keberuntungan saya juga, soalnya saya lagi ngerjakan novel fantasi nih Bang. Jadi ini aduh, seru nih nilai kayaknya plus Kak. buat saya. Oke, tapi bener Kak, sebenarnya resep ini apa namanya, nggak cuman untuk fantasi. Cuman kebetulan nih, fantasi itu eh, genre yang apa ya, yang paling jujur sih, paling jujur me, apa ya, menunjukkan semua semua resep ini gitu sih Kak. Kadang kan kalau romance nggak kelihatan ya, kayak misalnya konflik gitu, konfliknya kan apa paling selingkuhan gitu-gitu ya. Nggak, atau misalnya sejarah, Ya, benar. Mungkin sejarah. Hmm. Mungkin kalau dalam romance kita nggak sadar kalau sebenarnya yang mereka bicarakan itu adalah sebuah sejarah di hubungan mereka gitu. ya, benar. Mungkin bedanya itu ya, Bang ya. Lebih kalau fantasi itu lebih bisa dikembangkan lebih luas, lebih bebas sebenarnya ya daripada genre-genre tertentu gitu. Oke. Ayo teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan raise hand atau langsung tulis di kolom chat. Mungkin sudah bisa dipahami Bang materinya karena menurut Kandil sih cukup jelas ya. Pusing iya karena kita harus membayangkan apalagi yang bukan Iya, penulis iya. fantasi ya mungkin bisa harus membayangkan ini tuh. Tapi bisa bisa dipahami, bisa ditangkap jadi teman-teman juga bisa menangkap Hmm, apa iya. yang disampaikan sama Bang Risi. Iya, oke. Tapi mohon maaf nih kakak-kakak dan teman-teman semua kalau misalnya ada penyampaian saya yang agak belibet mungkin ya. Jadi apa sih maksudnya gitu? Saya agak agak pusing ngomongnya gitu. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Kak Karazenida. Kelompok 3 izin bertanya, saya dari kelompok 3. Biasanya dalam cerita fantasi, bab pertama itu kita buat apa biar pembaca bisa tertarik untuk bisa tertarik. Itu saja Kak Nisin. Oke, biasanya dalam cerita fantasi bab pertama itu kita buat apa biar pembaca bisa tertarik itu ya. Kalau Iya, betul. kalau saya sendiri sebenarnya eh apa ya, pemegang konsep kasih konflik dulu dar der dor di bab pertama.
Terus di bab pertama selesai, baru kita di bab berikutnya eh, agak turun temponya, masuk ke pengenalan karakternya gitu. Tapi biasanya kesalahan paling umum di bab pertama fantasi itu adalah yang terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak menjelaskan kerajaan, misalnya kayak saya tadi bilang ya, sihirnya, politiknya langsung dijelasin semuanya gitu. Kakak punya rahasia, tapi eh, semuanya langsung dibongkar gitu di bab-bab awal. Jadi tunjuk bab awal itu bukan ensiklopedia ya kakak, teman-teman. Tunjukkan aja pelan-pelan gitu ya. Setelah itu eh, masukkan karakternya eh, dalam tekanannya kayak tadi saya bilang, konflik dulu berikan di bab awal, lalu bab berikutnya turunkan temponya gitu aja sih simpelnya ya, untuk menanamkan pertanyaan gitu di jawaban pembaca, bukan langsung dapet jawabannya. Mungkin itu kakak bingung nggak ya dengan jawaban saya? Paham, Kak, paham. Ya, jadi intinya itu sih, berikan dulu konflik yang eh, bikin orang bertahan gitu. Misalnya nih, contoh misalnya, kita bikin bab satu, tiba-tiba adalah sedang berburu penyihir gitu, sedang berburu penyihir. Nanti di bab 2 eh, kita pindah nih view-nya ke langsung ke sehari-hariannya si karakter kita gitu sih Kak, kalau aku. Oke, bisa diterima jawabannya ya, Kak Karazenida. Sepertinya sudah cukup jelas penggambaran bab satu, berarti kita awali dari konflik langsung ya, Bang. Iya betul. Tapi itu prakteknya saya ya. Ini itu bukan bukan pakem sih sebenarnya, bukan pakem di fantasi itu. Tapi kalau saya yang biasanya lakukan seperti itu. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya nih, Bang Kandil mau tanya nih. eh wah, untuk fantasi itu kita kan rata-rata kita bangun dunia baru ya, dunia yang nggak ada di dunia nyata. Nah, itu kayak misalnya di Harry Potter nih ya, gimana sih cara menggambarkan kayak kastilnya, dunia sihirnya seperti apa, tapi biar nggak terkesan kita tuh apa ya, cerita, biar nggak terkesan kita cerita. Nah, itu tipsnya gimana sih Bang, biar kayak di Harry Potter itu kan kita masuk ya, masuk di dalam, oh kalau dunia sihir itu suasananya kayak gini, ada hantu di kastil dan sebagainya. Nah, itu gimana sih cara menggambarkannya biar lebih hidup, nggak kayak penulisnya yang cerita gitu, Bang. Oh, sebentar Kak, maaf. Oke, jadi intinya itu gimana kita bisa eh, menjelaskan dunia kita gitu ya kepada pembaca, tapi nggak kayak kita ngasih tahu gitu mungkin kayak kayak Nah, iya betul ah, betul. jadi pembacanya itu bisa benar-benar hidup di dunia kita. Nah, iya itu yang agak sulit kayaknya Bang biasanya. Oke, intinya kan bukan menjelaskan dunia gitu ya. Intinya itu membuat pembaca kita mengalami dunia gitu. Sekarang gini, kalau misalnya eh, kita bikin kerajaan miskin gitu ya. Kita nulis kerajaan ini miskin karena perang 10 tahun di cerita kita misalnya gitu. Bandingkan dengan seorang apa ya, karakter kita misalnya, kita ambil Kak Eka misalnya. Kak Eka ya. Kak Eka itu karakter utama kita, utama saya.
Eka melihat seorang ibu eh, menawar setengah harga gandum, lalu pulang dengan kantong yang tetap ringan. Bandingkan dengan kerajaan ini miskin, gitu. Sama kita melihat orang tidur di jalan, misalnya gitu. Yang pertama itu memberi informasi, yang kedua itu memberi pengalaman kepada pembaca. Dan saya yakin sih pembaca itu jauh lebih mudah percaya sama pengalaman daripada penjelasan. Gitu sih Kak mungkin ya, simpelnya. Berarti penggambarannya memang lebih banyak ke showing juga ya, Iya, betul. mengajak Iya. pembaca untuk Mm. ikut di dalamnya, bukan kita mengatakan di sebelah kiri ada jendela kaca besar, tapi Ah, mungkin betul. si tokoh utama si A melongok dari jendela di sebelah kanannya, Ah, mungkin gitu betul. ya. Iya, Ah, betul. oke oke oke. Bisa Jadi, betul. dipahami. Jadi, biarkan dunia itu terlihatnya itu lewat aktivitas, bukan lewat eh, penjelasan kita, gitu sih Kak intinya. Oke oke Hmm. oke Bang. Semoga menjawab itu aja sih. Alhamdulillah. Cita-cita sih bisa ya kayak yang dikatakan Bang Rizky tadi di akhir, pesan di akhir, kita menulis, tentunya kita ingin saat cerita selesai, dunianya tidak berhenti, mungkin kayak gini ya, saat cerita selesai, pembaca masih membangun sendiri dunianya, melanjutkan dunianya, kayak gitu mungkin ya, Nah, Bang itu ya. Kak. Aduh, ini lebih bagus nih penjelasannya Kak daripada saya. Bener-bener itu maksudnya. Jadi, kita itu bisa terus hidup di dunianya gitu kan, walaupun kita udah tutup bukunya gitu lah. Intinya gitu. Iya, Hmm. biasanya kan di cerita-cerita viral yang kayak Harry Potter, nah itu kan akhirnya Mm-mm. pembaca sampai bikin klub pecinta Ah, Harry ya Potter dan betul. sebagainya. Iya, mereka Iya, betul. melanjutkan sendiri kehidupan tokohnya, padahal kita ceritanya sudah tamat. Oke, bisa dipahami, Bang. Ayo teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mumpung pemateri kita masih on di sini. Nanti kalau sudah kita close, jangan, kenapa aku tadi nggak tanya ya. Udah gak ada yang jawab. Udah gak ada yang jawab nanti. Ayo. Aman mungkin ya. Aman Paham lah ya, seperti paham. bisa dipahami insya Allah. Kita tunggu 5 menit lagi. Kalau sudah aman, mungkin sambil nunggu bisa spill-spill nih Bang. Buku yang sudah terbit online maupun fisik. Ya Nah, Allah. teman-teman mungkin bisa untuk apa ya, untuk yang ingin buat cerita fantasi, baca dulu karyanya Bang Risi gitu. Aduh, sebenarnya saya agak malu sih kalau nunjukinnya juga, Kak. Nanti gak ada yang baca dong kalau malu. Oke, sebentar. Jadi, saya itu sebelum ikut KMO, sebenarnya saya dari 2014 itu cuma nulis satu cerita, teman-teman. Karena ya itu kan saya nggak bisa cara nulisnya gitu ya. Jadi dari 2014 sampai 2000 berapa ya itu saya ikut 2024 kayaknya. Saya cuma punya satu cerita doang. eh karena itu saya terlalu istilahnya mah perfeksionis gitu ya. Kerjaannya cuma nyari bahan, nyari bahan, nyari bahan, tapi ceritanya nggak selesai-selesai. Lalu ikutlah saya ke KMO, alhamdulillah sih. Yang selesai itu ada dua. Yang ongoing saya, tapi apa namanya hiatus mungkin ya. Ada dua juga. Sedikit sih emang, tapi sebentar saya coba share ya. Iya, boleh-boleh Bang.
Ya teman-teman, kalau bisa dilihat, ini saya menulis. BTW ini ada namanya Luka Jala Cinta, yaitu adalah novel romance yang saya buat, tapi saya menyerah. Saya tidak sanggup. Pertama ini ada Bila Hati. Bila Hati, kedua ada 7 hari menuju rumah. Ada Nadi yang hidup, sorry, Nadi yang mati, hati yang hidup, dan ada Kutukan Indah untuk Sang Pangeran. Gitu sih teman-teman. Kalau nanya tentang apa sih gitu ya. Nah, Bila Hati ini intinya tentang apa ya? Dua dua orang, apa nyebutnya ya, kalau pas bukan pasangan sih, dia pria wanita gitu yang bertemu di kondisi perang gitu sih. Ini ya. Ya gitu lah. Bila Hati. Yang kedua, sebentar. Ada 7 hari menuju rumah. Ini salah satu apa ya bisa dibilang apa ya, mungkin kebanggaan gitu, kebanggaan saya, bukan karena bagus sih, bukan karena bagus, tapi ini mah pede sendiri aja ya, si si konsepnya itu saya suka banget gitu ya, si ide yang saya dapetin itu yaitu tentang gimana nih kalau dunia dunia kita, dunia nyata kita kedatangan alien, tapi alien ini bukan nyerang bumi gitu, bukan nyerang bumi, tapi eh gimana nyebutinnya, alien ini berperang satu sama lain tapi di bumi. Itu sih intinya ya untuk 7 hari menuju rumah. Dan karakter utama ini Vicky harus berjalan dari Jakarta gitu ke rumahnya selama 7 hari untuk bertemu istrinya. Intinya gitu sih. Di keadaan bumi menjadi medan perang antara dua alien yang sedang berperang. Itu untuk 7 hari menuju rumah. Keren ini nih, berarti dunia nyata kita tapi difantasikan ya Bang. Ya betul. Ini juga Nadi yang mati, hati yang hidup. Ini tentang dunia nyata juga. Gimana kalau ada zombie gitu ya, ada zombie. Dan Kutukan Indah Sang Pangeran ini gimana kalau eh ini sih Kutukan Indah Sang Pangeran ini, kalau kalian kalau teman-teman tahu Beauty and the Beast, ya ini adalah Beauty and the Beast. Tapi di sini aku twist Beauty, si Beauty ini adalah cewek cantik yang menjadi penyihir, dan si pangeran ini adalah menjadi monster tapi dia baik hati. Gitu sih intinya. Jadi dibalik aja sih. Jadi ironi ya, si Beauty ini cantik tapi berhati beast. Kalau beast ini buruk rupa tapi berhati beauty. Gitu sih intinya, Kak. Oke, teman-teman yang mau cari bacaan untuk mencari ide-ide fantasi, boleh nih mampir ke akunnya Bang Risi. Akunnya apa ya Bang? Akunnya ini di mana ya saya ketiknya ya? Di mana sih saya ketiknya ya? Profil. Ya jangan deh. Oh, saya ketik aja kali ya, kayak ketik. Boleh, boleh, boleh. Nah, itu teman-teman. Jadi yang namanya fantasi nggak harus bermain sama kerajaan, nggak harus bermain sama elf, peri dan sebagainya ya Bang ya. Bisa bisa dunia-dunia nyata kita dimainkan jadi sebuah fantasi kayak didatangin zombie dan sebagainya. Nah, itu teman-teman yang belum pernah menulis fantasi mungkin bisa bergeser-geser sedikit gitu.
Ini ada, saya mungkin izin menjawab dulu ya Oh iya, 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 Kak ada Ariana. pertanyaan. Mhm. Kalau memasukkan nama tempat yang ada di dunia nyata, lalu kita buat cerita fantasi tentang tempat itu, apa harus izin dulu ke pemilik tempat atau biar aja karena sudah dikatakan di awal cerita hanya berdasarkan imajinasi. Misalnya kayak tempat apa nih Kak? Maksudnya yang disebutkan gitu. Mungkin satu satu daerah apa kayak misal kita ambil aja gunung apa gitu yang ada nyata di tempat kita kemudian difantasikan gitu kali Bang ya. Kak Hmm, Ariana Bella. Nah nih, seperti seperti gunung. Gunung Sindoro di Wonosobo. Sebenarnya emang sih tergantung jenis tempatnya ya. Kayak misalnya kayak kota gitu, Jakarta, Bandung, termasuk gunung, gunung Sindoro, Gunung Bromo gitu. Itu harusnya nggak perlu izin sih. Karena kan itu tempat umum gitu ya. Bukan milik pribadi secara naratif gitu, bukan apa ya mereka itu ruang publik gitu ya. Kita bebas sih, harusnya bebas menjadikan latar itu sebagai fantasi. Kayak misalnya kita mau nyebutin Monas juga itu aman sih. Tapi kalau misalnya kita mau nyebutin apa ya hotel yang nyata, misalnya hotel yang nyata atau nama restoran atau mall mungkin ya. eh ini sih lebih lebih sensitif ya sebenarnya. Emang sih boleh kita nyebutin tapi harus hati-hati. Eh Misalnya digambarkan, misalnya kita nyebutin satu nama hotel tapi di situ kita jelek-jelekin gitu misalnya. Misalnya Hotel X adalah markas sekte pemuja iblis gitu ya, itu harus hati-hati Kak. Jangan ya, jangan sampai itu karena bisa jadi fitnah sih. Jadi tipsnya gimana? Misalnya gitu ya, kita pengen pakai hotel apa ya yang familiar, Santika, hotel Santika. Ya kita ganti aja jadi misalnya Santikara gitu misalnya ya. Jadi kan itu eh, jadi aman sih kita gitu ya. Nah, beda lagi eh, misalnya tempat sejarah atau tempat religius. Ini juga sih cukup sensitif ya, karena ini sensitifnya selevel sosial kan ya. Secara hukum sih mungkin aman, tapi ini kalau misalnya kita menggambarkannya dengan buruk gitu ya, bisa menjadi eh, apa namanya ya, pemantik pemantik ya laporan ke polisi lah gitu kan intinya. Gitu sih. Jadi ya eh, kalau umum sih aman sih kalau kayak gunung gitu. Nah, yang benar kata Kak Zulfikar dipelesetin betul. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya Kakak Ariana pengen bikin gunung yang baru gitu ya, gunung eh, yang nggak ada di dunia nyata, tapi dimasukin ke dunia nyata, itu juga aman sih, nggak masalah sebenarnya. Itu sih Kak. Misal gini nih Bang, kita ambil namanya diplesetin ya, tapi apa penggambaran penggambaran ciri-ciri tempatnya, penggambaran itu bisa dikenali orang. Ah, ini daerah itu nih. Nah, gitu sementara kita ubah ubah kayak misalnya Gunung Bromo, kita mau bikin cerita itu berubah nih bukan latarnya apa ya, kayak di situ kan kental banget mitosnya. Nah, kita mau ubah nih mitosnya di dalam cerita itu, tapi kita nggak pakai nama Gunung Bromo, cuma lokasinya titik ini tuh bisa dikenali orang, "Ah, ini Bromo nih latarnya." Gitu aman nggak ya? eh Gimana? Harusnya sih itu harusnya aman sih Kak, karena eh, lagi itu adalah ruang 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 umum sebenarnya. Itu bukan milik siapa-siapa. Jadi selagi Eh, orang mengenali itu daerah apa gitu, masih baik-baik aja ya? iya, harusnya harusnya itu nggak masalah sih Kak. Oh, Gitu. oke. Nah.
ya emang sih sebenarnya kan orang itu kita sebenarnya nggak bisa mengendalikan orang sih ya. Kadang apa namanya ketersinggungan orang itu ada aja gitu ya. Tapi Nah, harusnya ya ya betul. harusnya itu tuh relatif aman sih ya kalau kayak gitu. Baik, ini ada pertanyaan yang menurut aku menarik nih Bang. Dari Kak Eka Nurmila. Ini kayaknya berhubungan sama novelnya Abang. Jadi latar waktunya hanya 7 hari saja. Nah, mungkin itu ya. Oh Dengan latar waktu 7 hari kok bisa jadi setebal itu. Nah, itu iya. gimana tipsnya juga nih Bang. Iya, iya cuma 7 hari sebenarnya. Jadi dalam satu buku itu cuma 7 hari. Gimana, gimana bisa setebal itu? Gimana jawabnya ya? Ya terja Mungkin dengan resep tadi ya terjadi aja sih kak seperti itu gitu ya. Dengan 7 hari itu dengan cerita yang panjang dari awal sampai pulang kan 7 hari itu sebenarnya bukan waktu yang sedikit kalau kita berjalan kaki. Itu sih kak intinya. Kita jalan kaki 7 hari bisa terjadi apa aja. Apalagi misalnya di langit kita itu ada alien sedang perang. Nah, Gitu oke. sih. Berarti selama 7 hari itu eh, kasarnya kalau kita hidup di dunia nyata ada yang ketabrak, ketemu orang yang ketabrak, ketemu orang yang sedang ini itu di jalan gitu ya Bang ya. Mungkin Iya betul mungkin ya. kehausan, kelaparan dan sebagainya gitu ya. Iya, Bisa iya. kita kembangkan konflik dan latarnya selama 7 hari bisa loh ternyata jadi sebuah novel. Dalam 1 menit aja bisa terjadi apa aja gitu ya. Iya betul, karena Iya, kita kan dalam kondisi kondisi berbahaya ya gitu sebagai karakter utama saya itu eh, dalam kondisi dia itu harus pulang, tapi langitnya itu kan menggelegar banyak tembakan alien, bla 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 gitu ya. Dari sesimpel dari dia harus tur dari dia berada di gedung tinggi harus turun aja itu saya bisa sampai eh, berapa ya saya lupa 8 bab mungkin 5 bab gitu ya itu sih kak. oke. Romance pun bisa mungkin Kak Eka ya. Biasanya itu kalau konfliknya terjadi yang sering ketemu di novel-novel online itu perselingkuhan ya. Ribut ketahuan Iya. suami selingkuh itu bisa jadi berbab-bab itu padahal Iya betul. kadang hanya semalam gitu ya Bang Iya ya. betul. Oke. Dari proses apa namanya perselingkuhannya sampai eh, proses mau ngegap perselingkuhannya itu kan bisa 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 panjang banget ya. Iya, betul. Intinya Nah, kita mainkan konflik di situ untuk betul. memperpanjang cerita. Baik, ayo ada lagi yang mau bertanya atau bisa kita sudahi materi kita pada malam hari ini, teman-teman? Sudah yakin tidak ingin bertanya? Sudah, oke. Sepertinya materi bisa diterima dengan baik malam hari ini, Alhamdulillah. Bang. Baik, satu dua kalimat terakhir nih Bang dari Bang Risi sebelum kita akhiri materinya. Aduh, 1 2 kalimat terakhir. Intinya gini aja sih. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah dunia kita penting? Itu aja, Kak. Oke, siap. Sepenting apa dunia yang mau kita ceritakan? Itu intinya, Betul. teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bang Risi untuk waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmunya menjadi berkah dan bisa membawa teman-teman ke dalam menjadi penulis yang lebih konsisten, lebih berbakat, lebih menghasilkan mungkin ya, lebih dikenal di khalayak luar sebagai penulis yang hebat. Alhamdulillah.
Baik teman-teman, terima kasih banyak juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akhiri materi yang sudah diberikan sama Bang Farisi. Jangan lupa tabungan sarkat untuk besok disiapkan, biar pagi yang sekolah, yang bekerja tinggal setor copy paste, biar waktunya juga tidak terlalu banyak, jangan kejar tayang supaya tidak kehilangan jam ya. Oke, belum Mak, oke, yang belum masih ada waktu untuk menulis sebelum kita bubuk cantik malam hari ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bang Risi. Langsung kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini menjadi berkah. Selamat malam teman-teman. Izin mengakhiri materi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Izin close materi pada malam hari ini ya.